Perhatikan media gambar di samping di situ. Perhatikan media gambar di samping, huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid. Dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian memahaminya, kemudian bisa kita terapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, masih terbata-bata dalam membaca Al-Qurannya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah, dan dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni sekarang masuk pada surah Al-Baqarah ayat 281. Sebelumnya telah kita bahas ayat 280, sekarang masuk pada surah Al-Baqarah ayat 281. Pada surah Al-Baqarah ayat 281 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama seperti itu. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami ilmu tajwidnya, supaya dapat mudah langsung dipraktekkan ketika membaca Al-Quran dengan sendirinya, sehingganya bagi yang belum lancar semoga bisa segera lancar membaca Al-Qurannya. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami dapat langsung dipahami apa yang kami sampaikan, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 281 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silakan Bapak dan Ibu saudara ikuti supaya untuk melatih Bapak dan Ibu saudara semuanya yang kiranya masih belum lancar membaca Al-Qur'annya. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Sekarang marilah sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami senantiasa mendoakan semoga setelah menonton video ini Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya,
dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Namun sebelum kami bahas di sini, kami juga minta bantuannya untuk kiranya Bapak dan Ibu saudara semuanya sudi kiranya untuk like video kami. Kemudian bagi yang belum subscribe, kami minta tolong bantuannya untuk subscribe ya. Jangan lupa juga komen di bawah. Supaya channel kami bisa berkembang secara tidak langsung ya. Bapak dan Ibu saudara semuanya telah membantu dakwah kami, semoga menjadi amal jariah Bapak dan Ibu saudara semuanya ketika membantu perkembangan channel ini. Pertama di sini wattaqu, ku dibaca panjang. Nah, kenapa kok ku dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ku? Wattaqu. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Di situ kan pada media gambar di samping itu ada rumus mad tabi'i, itu rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan yang di rumus 2 warna hitam pada media gambar. Nah, perhatikan dulu media gambarnya. Dalam media gambar itu di rumus 2 warna hitam, di situ dapat kita lihat kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah tuh ada titik-titik kan pada media gambar tuh. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tuh dibaca panjang. Sekarang perhatikan ini. Kenapa kok ku dibaca panjang? Karena di sini ada huruf waw sukun, ini ada huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi supaya tidak bingung. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya itu sama saja begitu. Ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada ini. Ada harokat dhammah nih namanya, atau tanda baca dhammah, atau disebut juga dengan baris dhammah. Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Hasilnya ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Wattaqu yaumal. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Untuk dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Wattaqu yauman. Di sini ada huruf waw sukun. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di nomor 1. Nah, sudah saudara perhatikan kan nomor 1 pada media gambar itu. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini harokat fathah. Baris 1 di atas huruf, baris 1 di atas huruf namanya harokat fathah, atau disebut juga dengan tanda baca fathah, atau disebut juga dengan baris fathah. Nah, huruf waw sukun yang sebelumnya harokat fathah maka dia adalah huruf lin. Nah, sehingga cara membacanya itu dia lunak ya, lembut, mudah saja. Yauman. Nah, lunak seperti itu. Jangan ditekan-tekan ya, dilunakkan saja. Yauman, seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ta, atau tanwin setelahnya adalah huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan media gambar di samping. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian kita bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf namanya adalah harokat fathatain, atau disebut juga kadang tuh dengan tanwin fathah atau fathah tanwin, seperti itu. Nah, intinya tanwin. Baris 2 di bawah seperti yang di nomor 2 namanya kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an apabila kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, maka kita perhatikan. Setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, maka dia akan terjadi hukum tajwid. Pokoknya kalau di sana ada nun sukun, di sana ada tanwin, dia akan terjadi hukum tajwid begitu. Contohnya itu seperti ini.
tanwin bertemu dengan huruf ta. Nah, huruf ta ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf ta dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Huruf nunnya mana? Ini kan tanwin. Kita baca yauman. Nah, kalau kita baca tanwin itu kan di ujungnya tuh ada huruf nunnya kan. Nah, yang tampak ketika kita ucapkan saja, tapi dia dari segi tulisan mana ada huruf nunnya? Ada gak huruf nunnya? Gak ada kan? Tapi kalau kita ucapkan dia tampak huruf nunnya. Yauman. Nah, itu kan di ujungnya ada huruf nunnya kan. Nah, itu dekat makhrijul huruf dengan huruf tanya itu huruf nunnya itu. Nah, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan juga berdengung. Nah, jadi tidak semua ikhfa itu dibaca eng ya. Yang condong berbunyi eng itu kalau bertemu dengan huruf kaf atau huruf qaf. Nah, tapi selebihnya tidak condong berbunyi eng juga begitu. Kita baca yauman seperti, jangan dibaca yaumang, jangan, tapi dibaca yauman. Yang disamarkan itu bunyi tanwinnya kita samarkan. Jangan dibaca yauman. Bunyi nunnya tuh jelas, n-nya tuh jelas, yauman jangan, tapi disamarkan. Kemudian didengungkan, karena dia didengungkan maka di bagian yaumannya itu kita tahan sejenak suaranya, kita panjangkan. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Yauman turja'u. Di sini ada huruf rasukun. Huruf rasukun sebelumnya ada harokat dhammah atau huruf rasukun sebelumnya harokat fathah. Di sini yang kita temui huruf rasukun sebelumnya harokat dhammah nih, Huruf ra ini tanda sukun. Sebelum rasukun ada ini harokat dhammah, maka huruf rasukunnya dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Turja'u. Dibaca panjang. Nah, kenapa kok dibaca panjang? Ya, pasti saudara sudah tahu kenapa kok dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Jadi huruf waw sukun itu pasangannya ya harokat dhammah ini. Nah, huruf waw sukun pasangannya harokat dhammah, sehingga huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Turja'una fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Pada media gambar di rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, maksudnya itu seperti itu. Sekarang perhatikan di sini. Fi dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf. Harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Ada huruf ya, ada tanda sukun, ya sukun, sebelum ya sukun ada ini harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingganya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fihi ilallah. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini ada baris fathah. Maka lafaz Allahnya tuh dibaca tebal. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalah namanya. Nah, huruf lam jalalahnya ini kita baca tebal, kita baca tabkhim, sehingganya kita baca ilallah. Jangan dibaca ilallah, jangan, tapi dibaca ilallah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca, ada 2 bentuk harokat. Yang pertama ya ini harokat fathah.
Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih, baris satu di atas huruf, maka lafaz Allahnya dibaca tebal lam jalalahnya. Yang kedua harokat dhammah. Kalau ada lafaz Allah misalnya di sini ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal huruf lam jalalah yang tengahnya nih. Nah, gitu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam syamsiah. Ini alif lam, ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Sehingganya huruf lamnya dibaca idgham. Jadi kalau ada alif, ada lam, kemudian huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya nih, maka itu lam syamsiah tuh. Huruf lamnya dibaca idgham. Sehingganya ini dari la langsung masuk ke sini. Ilallah, seperti itu. Makanya alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, ilallah, Allah dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru, rumus 3 warna biru. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf itu ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri atau alif kecil. Jadi kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini ya, berbentuk alif kecil seperti ini, harokat fathahnya, maka huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ini dibaca panjang lafaz Allahnya. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'nya bertemu dengan huruf yang disukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kita harus memilih. Jadi kita harus memilih nih dalam setiap membaca Al-Quran. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya. Kalau kita baca 4 harokat, maka semuanya kita baca 4 harokat mad arid li sukunnya, seperti itu. Huruf yang disukunkan mana ini? Huruf H ini. Kalau kita berwakaf, berhenti di huruf H, kita baca ilallah. Jangan baca ilallahi, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, seperti itu. Sehingga kita baca ilallah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, berhenti dulu kita. Ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berwakaf di sini, kita wasolkan ya, kita sambung bacanya, kita teruskan, tidak berwakaf di sini, apakah boleh? Boleh-boleh saja begitu. Tapi di sini berwakaf lebih utama. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Yang terpenting kalau dalam belajar itu ya kita harus konsisten dalam belajar. Kalau kita bisa konsisten ya dalam sehari semalam itu adalah waktu untuk bersama Al-Quran ya, pasti akan Allah berikan kemudahan dalam belajarnya. Bisa lancar membaca Al-Qur'annya, bisa segera paham tajwidnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.